Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Bek tengah Manchester United Lisandro Martinez dan Victor Lindelof kini berpacu dengan waktu untuk bermain lagi di musim ini. Lindelof yang harus ditarik keluar karena cedera hamstring pada babak kedua saat MU menghadapi Brentford di Liga Primer pekan lalu. Pemain internasional Swedia itu digantikan oleh Lisandro Martinez yang mengalami cedera masalah betis setelah pertandingan berakhir. Kini setan merah secara resmi mengkonfirmasi bahwa sang bek akan absen setidaknya 1 bulan karena masalah otot. Bek asal Argentina tersebut absen hampir sepanjang musim 2023-2024 karena banyak cedera. Pemenang Piala Dunia ini hanya tampil dalam 9 pertandingan Liga Primer Inggris dan 11 pertandingan di semua kompetisi. Pernyataan resmi dari klub berbunyi, bek tengah MU Victor Lindelof dan Lisandro Martinez akan absen setidaknya 1 bulan karena cedera otot. Sir Jim Ratcliffe diyakini akan melakukan perubahan arah transfer dan memilih untuk mempertahankan bintang Manchester United yang sebelumnya dianggap surplus untuk persyaratan. Menurut laporan dari Daily Star, gelandang United Scott McTominay telah meyakinkan petinggi klub bahwa dia adalah aset berharga menyusul penampilan dan keluarannya musim ini. Laporan tersebut mengatakan bahwa penampilan impresifnya telah memastikan dia kembali menjadi pemain favorit. Pemain internasional Skotlandia itu menjadi pencetak gol terbanyak United di Liga Primer dengan 7 gol bersama Rasmus Højlund. McTominay tidak hanya mendapatkan tempat di skuad, dia juga kini dianggap sebagai bagian penting masa depan di Old Trafford bersama Ratcliffe. Perubahan nasib yang mengesankan ini dilaporkan karena penampilannya di lapangan dan sikap teladannya di luar lapangan adalah apa yang dibutuhkan manajemen klub. McTominay saat ini dilaporkan mendapatkan gaji sebesar 60.000 pound sterling per pekan. Namun ia dapat berharap untuk melipat gandakan uangnya menjadi 120.000 pound sterling per minggu karena penampilannya, jika laporan tersebut dapat dipercaya. Bek Manchester United Rafael Varane mengungkapkan bahwa dirinya sempat mengalami gegar otak ketika memperkuat mantan klubnya Real Madrid menghadapi Manchester City di leg kedua 16 besar Liga Champions pada tahun 2020. Dalam sebuah wawancara dengan El Quib, Rafael Varane menceritakan pengalaman tersebut. Ia mengaku merasakan keanehan sejak melakukan pemanasan hingga akhirnya benar-benar tidak bisa berkonsentrasi ketika bertanding. Rafael Varane kemudian mengakui bahwa gegar otak itu tidak muncul tiba-tiba, melainkan karena akibat dari insiden yang sebelumnya dialami ketika menghadapi Getafe 1 bulan sebelum pertandingan melawan Man City. Dalam pertandingan tersebut, Rafael Varane harus ditarik keluar dari lapangan karena kepalanya mengalami benturan keras setelah tendangan sudut. Rafael Varane kemudian menceritakan bagaimana dirinya baru menyadari bahwa ada pengaruh dari cedera itu setelah kembali berlatih. Chelsea akan menjamu Manchester United pada pekan ke-31 Premier League 2023-2024. Laga Chelsea versus MU di Stamford Bridge ini akan kick off pada hari Jumat, 5 April 2024 pukul 02.15 waktu Indonesia Barat. Melihat catatan pertemuan mereka, rasanya wajar jika Chelsea sedikit diragukan bakal bisa menang. Sebab melawan MU, Chelsea tercatat sulit menang. Dalam 7 pertemuan terakhir dengan MU, Chelsea tanpa satupun kemenangan. Mereka 5 kali imbang dan 2 kali kalah. Pada pertemuan pertama musim ini pada pekan ke-15, Chelsea kalah di markas MU. Anak-anak asuh Mauricio Pochettino kalah 1-2 dari pasukan Erik ten Hag di Old Trafford, tertinggal oleh gol Scott McTominay menit 19. Chelsea sempat membalas lewat gol Cole Palmer pada menit 45. Namun Chelsea akhirnya kalah setelah Scott McTominay kembali membobol gawang mereka di menit 69.
Gelandang muda Manchester United Hannibal Mejbri mengalami mimpi buruk di masa peminjamannya di Sevilla. Hannibal Mejbri berpeluang pindah permanen ke Sevilla jika performanya bagus. Klub Spanyol itu bisa menebusnya dengan bandrol 17 juta pound sterling dari Manchester United. Sayangnya Mejbri menjalani masa peminjaman di Sevilla dengan buruk. Ia tampaknya tidak tampil sesuai ekspektasi pelatih Sevilla Los Rojiblancos Quique Sanchez Flores. Akhirnya, ia tidak mendapat kepercayaan untuk bermain secara reguler, apalagi sebagai starter. Sejauh ini baru bermain sebanyak 4 kali saja bagi Sevilla. Ia cuma starter sebanyak 1 kali di laga melawan Real Sociedad. Itu pun akhirnya Hannibal Mejbri cuma bermain selama 53 menit saja. Kini situasi Mejbri makin memburuk, sebab Flores bahkan tak memasukkannya ke dalam bangku cadangan ke skuad Sevilla yang bermain melawan Getafe pada pekan ke-30 La Liga. Kabar kurang sedap menerpa Manchester United dalam persiapan jelang menghadapi Chelsea di Premier League. Dua penggawa andalan di lini belakang Lisandro Martinez dan Victor Lindelof dipastikan absen selama 1 bulan karena cedera. Gangguan cedera ini terjadi di saat-saat krusial musim ini. Dengan Setan Merah berharap dapat mendaki papan atas klasemen Premier League dan memenangkan gelar Piala FA. Namun tim asuhan Erik ten Hag itu tidak akan diperkuat oleh pemain bertahan berpengalaman Martinez dan Lindelof setidaknya selama 4 pekan, yang berarti mereka mungkin tidak akan tampil lagi musim ini. Lindelof tampil dalam 19 dari 29 pertandingan MU di Premier League musim ini dan menjadi starter dalam hasil imbang 1-1 di Brentford pada hari Sabtu sebelum digantikan karena cedera hamstring. Penggantinya pemenang Piala Dunia bersama timnas Argentina Lisandro Martinez tampil untuk pertama kalinya sejak awal Februari, namun ia kini harus absen lagi setelah mengalami cedera betis saat latihan. Demikian pernyataan Setan Merah. Legenda Liverpool Jamie Carragher menyebutkan satu pemain MU yang diinginkannya berada di skuad Liverpool. Pemain itu adalah Kobbie Mainoo. Carragher terkesan dengan perkembangan Kobbie Mainoo. Dia bahkan ingin membawa gelandang 18 tahun tersebut ke mantan klubnya Liverpool. Saya rasa mungkin akan mengambil anak kecil itu, Kobbie Mainoo, kata Carragher. Usianya adalah alasan nomor 1. Menurut saya dia terlihat seperti seorang superstar dan dia bisa menjadi superstar sejati. Langkah Manchester United untuk merekrut Gleison Bremer di musim panas nanti menemui kendala baru. Pasalnya Juventus selaku pemilik sang bek mengajukan syarat baru untuk transfer sang bek. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Juventus meminta manajemen MU untuk memasukkan nama Mason Greenwood ke dalam transfer Bremer. Sinyonya tua lagi butuh penyerang baru di tim mereka. Kebetulan mereka terkesan dengan rekam jejak Greenwood. Mereka yakin Greenwood bisa membuat lini serang mereka semakin tajam. Jadi mereka berharap MU mau melepaskan sang penyerang ke Turin. Menurut laporan tersebut, Juventus meminta MU mengajukan tawaran tukar tambah untuk transfer Greenwood. Mereka meminta Greenwood plus sejumlah uang untuk transfer Bremer, karena valuasi Bremer saat ini lebih mahal daripada Greenwood. Jadi saat ini Juventus menunggu tawaran dari Setan Merah untuk transfer ini. Asa Manchester United untuk merekrut Joselu di musim panas nanti menemui kegagalan. Sang striker menolak untuk meninggalkan Real Madrid di musim panas nanti. Menurut laporan Sport Bible, Joselu mantap menolak ajakan MU untuk pindah ke Inggris. Sang striker sudah terlanjur nyaman bermain di Real Madrid. Ia ingin melanjutkan karirnya bersama Los Blancos. Alhasil ia sudah bilang kepada MU bahwa ia tidak akan bergabung dengan Setan Merah di musim panas nanti. Namun laporan yang sama juga mengklaim bahwa kans MU untuk merekrut Joselu masih belum tertutup sepenuhnya. Real Madrid sendiri belum tentu mempermanenkan sang striker di musim panas nanti. Pasalnya mereka akan kedatangan dua penyerang top di musim panas nanti pada diri Endrick dan Kylian Mbappe. Kedua pemain ini membuat stok penyerang Real Madrid sudah berlebih. Jadi Joselu kemungkinan besar dikembalikan ke Spanyol.
Manchester United akan menghadapi dua pertandingan krusial pada akhir pekan ini, yaitu menghadapi Chelsea dan Liverpool. Namun kabar terkini menyebut Bruno Fernandes punya resiko harus diparkir setelah dua pertandingan itu. Seperti dituliskan Manchester Evening News yang dilansir oleh Kauk Offside, Bruno Fernandes menghadapi resiko hukuman larangan bermain dalam dua pertandingan. Jika Bruno Fernandes mendapatkan kartu kuning ketika menghadapi Chelsea dan Liverpool, maka dipastikan pemain asal Portugal itu harus absen ketika MU menghadapi Sheffield United dan Bournemouth dalam dua pertandingan berikutnya. Manchester United masih punya asa untuk finish 4 besar Liga Inggris. Manajer Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, beri perkataan sinis bawa-bawa Manchester City. Di sisa laga musim ini peluang setan merah memang masih terbuka, namun Ange Postecoglou tersirat minta pasukan Erik ten Hag jangan kepedean. Ange Postecoglou menilai kalau persaingan ketat dan perbedaan poinnya masih cukup besar, apalagi beberapa tim terus inkonsistensi seperti Manchester United.